Meskipun tidak kerja, Bisa dapat uang. bisa. Dengan tujuan, dengan spiritual saya bisa kaya. Tapi nyatanya bisa kaya toh. Pancasona itu kalau kita misalkan ditebas gitu ya, ditebas itu bisa kembali lagi. Karena di kitab suci apapun, termasuk di kitab suci Al-Quran itu nggak ada Tuhan menciptakan manusia miskin, nggak ada. Apalagi kalau punya mindset kalau nggak kerja nggak makan, itu mindset parah itu kan. Bentuknya sama nggak? Sama. Rasanya sama nggak? Semangatnya beda kayaknya. Ini pengalaman ya. Pengalaman. Kata orang. Tapi sebenarnya ada yang lebih asik loh teman-teman. Apa itu? Bersenggama dengan Tuhan. Selamat pagi Sobat Inspirasi Baliku. Senang sekali pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tokoh spiritual dari Kediri, Muhammad Yunus. Selamat datang di Bali, Mas. Selamat datang Mas Ode dan teman-teman semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Kabarnya selalu sehat, kaya raya, bahagia. Dan bahagia apa ini? Itu selalu. Itu moto saya. Itu luar biasa. Ini afirmasi di pagi hari, sehat, kaya raya, bahagia. Selalu harus seperti itu ya? Iya, selalu harus di-mindsetkan supaya masuk alam bawah sadar. Karena semua ucapan-ucapan kita itu selalu masuk alam bawah sadar, direkam alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu merekam semua kata-kata, mindset yang kita ucapkan, hati yang kita ciptakan, pikiran yang kita muncul itu semua direkam. Direkam. Baik itu buruk maupun jelek, itu baik semua direkam dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti. Berarti kita tidak boleh berbicara yang buruk dong. Itu makanya semua agama kenapa melarang kita berkata-kata buruk. 2000 agama yang pernah lahir di dunia, 2500 agama itu semuanya melarang kata-kata yang buruk. Melarang kata-kata yang buruk. Berarti kita harus positif energinya, kata-katanya, karena itu akan terjadi. Betul. Berarti kata-kata adalah doa. Kata-kata adalah doa. Itu kalau kebetulan, kalau saya kan orang Jawa ya, dari Kediri ya, otomatis saya dulu mondok pernah nyantren gitu kan. Di salah satu kutipan itu ada kutipan Arab ya, al-kalamu nisfu doa. Jadi kata-kata itu separuhnya doa gitu. Itu kalau dikata-katakan itu separuhnya, Mas. Apalagi kalau dibatin, otomatis tidak separuhnya, full. Dan itu pasti jadi kenyataan. Ada 3 hal yang tidak bisa dibohongi oleh alam bawah sadar. Betul. Makanya kenapa agama melarang kita, agama apapun ya, melarang kita berkata-kata yang jelek, ngomong yang jelek. Kenapa? Karena itu tadi, alam bawah sadar tidak menerima siapapun. Dia tidak mengenal siapapun. Misalkan Mas Ode ngomongin si A, yang si A itu jelek, si A itu miskin, otomatis yang diterima alam bawah sadar sebenarnya kita miskin. Oh gitu ya? Iya. Itu nanti pasti suatu saat ketika Mas Ode dalam kesuksesan di tinggi-tingginya, itu pasti nanti jatuh. Karena kita membicarakan orang. Itu yang pertama, tidak mengenal siapapun. Yang kedua, tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur. Selalu merekam. Selalu merekam. Apapun kegiatan, apapun kata-kata, apapun yang kita pikirkan. Selalu direkam. Selalu direkam. Jadi pada saat tidur kalau kita mendengarkan sesuatu yang positif, itu direkam. Direkam. Dan itu pasti jadi. Dan itu pasti jadi. Yang ketiga, tidak mengenal kata yang tidak punya objek. Tidak punya objek. Contohnya misalkan kata tidak, kata jangan. Itu tidak direkam. Tidak direkam. Makanya ketika Mas Ode misalkan nih punya hutang, gitu kan, lunas, bilang sama istri, ya asungkara mah hutang kita 1M lunas. Otomatis yang direkam alam bawah sadar bukan lunasnya, tapi hutang 1M-nya. Oh gitu ya? Iya. Berarti apa yang harus kita bilang ke istri? Ya selesai, udah. Tidak perlu ada kata hutang lagi. Contoh yang paling real aja, Mas Ode jangan berpikir tentang gajah apa yang ada di otak. Iya, gitu. Gajah kan? Karena tidak ada objeknya kata jangan. Berarti semua kewajiban sudah selesai gitu. Iya. Ya. Udah selesai. Hutangnya nggak usah diikutin. Berarti kalau kita berdoa, ya Tuhan kasih rezeki agar kita bisa memenuhi kewajiban kayak gitulah modelnya. Jangan sampai ada bahasa negatif tentang itu pun juga masih salah. Masih salah ya. Doanya. Anda bilang apa tadi? Memenuhi semua kewajiban. 1, rezeki kan? Iya. Rezeki kan belum tentu berupa uang.
rezeki bisa kesehatan. Bisa kesehatan. Bisa teman. Mas Ode bangun tidur bisa melihat rezeki enggak? Iya. Bisa jalan rezeki enggak? Iya. Rezeki. Jadi kata-kata kita harus pas, doa kita harus pas. Kalau kita minta uang ya kita bilang uang. Kita minta uang, kita bilang uang. Wah. Jadi apa yang kita bilang itu harus tepat. Harus tepat. Sehingga yang datang pun tepat apa sesuai dengan permintaan kita gitu ya. Betul. Hati-hati. Hati-hati. Ini sebenarnya remeh. Sebenarnya sepele. Oke. Tapi orang tidak terpikirkan. Ini namanya ilmunya ini adalah ilmu servomekanisme. Servomekanisme. Ya. Ini bahasa apa? Servomekanisme ini kan? Iya, dari luar. Bahasa dari luar kan. Ilmu Artinya- pemberdayaan diri. Ilmu pemberdayaan. Life skill. Life skill. Iya. Oke. Mas dapat ilmunya ini dari baca atau belajar? Dari belajar, pertama dari kehidupan, terus membaca buku, belajar diaplikasikan, oh ini toh yang namanya ini. Oh ini toh yang namanya. By the way, ini wajahnya masih muda banget. Sekarang Mas? Mas, sudah tua loh ini. Enggak. Sudah tua loh ini. Ini sudah urbanan Mas ini. Enggak, wajahnya masih muda banget. Usia berapa sekarang? Usia sekarang 38. Dengan kedalaman spiritual yang luar biasa, di usia ini masih terbilang sangat muda, Mas. Masih muda ya? Masih sangat muda karena kan kata orang kan orang belajar itu setelah after 40 kan, setelah Ya, 40 tahun. Ada sih di Jawa juga beberapa guru yang pernah saya belajar itu kalau kepengen mendapatkan semua ilmu nanti di umur 40 tahun. Nanti Mas kan artinya tidak mengikuti itu. Sebelum itu pun Mas karena pengen, jadi Mas mendalami dunia spiritual namanya. Ya, ya. Itu dari usia berapa? Sebenarnya tanpa disadari dari SMP. SMP itu sudah mulai sering melihat ya. Sudah mulai sering melihat apa kayak penampakan. Berarti Mas punya kayak indigo six sense gitu ya? Kalau dibilang indigo tidak sih, tapi lebih kepada indera keenam. Indra kan Pada waktu itu. pada waktu itu. Jadi tiba-tiba ada yang datang, tiba-tiba ada yang ngajak ngobrol. Oke. Gitu. Karena saya risih itu ya. Iya. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Akhirnya saya bilang sama ibu saya untuk menutup. Menutup indra keenam. Ya, menutup. Akhirnya ibu saya pergi ke salah satu pondok di daerah saya, minta air, saya minum, tertutup. Oke. Cuman dari situ saya tetap menjalani puasa. Saya menjalankan puasa Senin Kamis itu mulai dari SMP kelas 2 SMP kelas 2. Waktu itu yang ada di benak Mas untuk puasa kan Mas udah nggak mau nih ada six sense, tidak mau ada indra keenam. Tapi puasa yang ada di benak Mas itu apa? Yang ada di benak saya itu dulu saya nggak mau hidup sengsara. Oke. Jadi Karena- meyakini dengan laku itu bisa merubah nasib. Oke. Kenapa saya nggak mau sengsara? Karena saya melihat keluarga saya kan orang miskin pada waktu itu. Waktu itu. Saya lahir dari orang miskin kan gitu kan. Dan kakak-kakak saya itu semuanya nggak ada yang sekolah. Mas Karena nggak ada biaya. Mas saudara berapa? Saya 12 Saudara 12 dan Mas yang terakhir ke-12. ke-12. Ini kalau bikin tim sepak bola Oh, saya jadi cadangannya. cadangan. Karena udah cukup ya. Karena semuanya hidupnya sengsara, susah. Disitulah saya bahkan sekolah itu saya yang biayai ibu. Ibu saya utangnya banyak pada waktu itu. Pada waktu itu. Utang untuk makan. Disitulah saya mulai nggak ada intuisi aja. Puasa mau menjalani spiritual ya. Pada waktu itu nggak ada guru kan. Yes, pokoknya menjalani spiritual puasa Senin Kamis itu. Keyakinan. Keyakinan mulai dari kelas 2 SMP sampai semester 5. Sampai kuliah. Nggak pernah putus. Senin Kamis ya. Senin Kamis. Bahkan kalau secara keislaman dulu kan masih menjalani keislaman ya. Sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu sholat yang dilaksanakan pada waktu malam, Mas. Iya. Ya, malam itu tidak pernah bolong. Tidak pernah bolong. Dan sholat untuk kekayaan, sholat duha itu juga tidak pernah bolong pada waktu itu. Karena sudah merasa Iya. bosanlah dengan kehidupan. Kehidupan. Tapi semenjak lulus, saya dah nggak menjalankan itu semua. Sebenarnya lulus kuliah. Iya. Oke. Terus setelah lulus kuliah, akhirnya beralih ke Nah, mulai belajar tentang pendalaman spiritual. pertama sekali belajar pendalaman spiritual ini dari buku atau berguru?
Berguru, Mas. berguru ya? Guru saya itu dari Bangil. Bangil, Iya, namanya Gus Hasif namanya. Gus Hasif. Ya, mungkin Assalamualaikum Gus Hasif, mungkin Om Swastiastu. melihat saya ya. Itu saya diberi laku pertama itu wiritan, Mas. Wiritan namanya. Wiritan itu satu malam saya harus berwirid 29.000 kali. 29.000. Jadi saya mulai wirid dan itu harus dilaksanakan di atas genteng. Naik ke atas rumah. Ke atas rumah. Itu pada waktu saya nggak di rumah, saya di Surabaya. Teman-teman yang mikirin ini udah gila atau apa? Ya, malah saya cuek aja. Pada waktu itu sudah nggak ada keinginan kaya, tapi lebih kepada menjadi seorang paranormal, nanti dapat uang banyak kan gitu pikirannya. Siap. Nah, mungkin ini jalannya kan gitu kan. Karena sebelum ini saya itu ada tamu gitu loh, ada orang minta tolong, tapi saya nggak tahu harus diapain kan gitu. Makanya saya mencari guru, terus ketemu Gus itu. Mereka datang minta tolong itu ke Mas, informasinya Mas bisa dari mana? Ya itu saya nggak tahu. Mereka minta tolong biasanya ngapain? Ada yang rumah tangganya kurang Dengan usia yang sangat dengan usia pada waktu itu mungkin usia 22 kalau 21 kayaknya belum lulus itu. dan mereka bisa menyelesaikan ketika Mas tolong dengan Iya, bisa selesai. selesai. Bisa selesai. Nah, kembali ke wiridan itu. Itu selama Mas lakukan berapa bulan? Enggak berapa bulan, Mas, tahun itu. Setiap hari naik genteng. Setiap hari naik genteng. Waduh. Setiap hari naik genteng gitu. Mulai dari semester 7 lah ini kayaknya ini. Semester 7 sampai hampir lulus itu. Nggak main-main lakunya ya. Ini ya. Dan itu harus tekun ya. Harus tekun mulai jam 9 malam sampai subuh. Itu gini terus. Selama Hari-hari berhari-hari dan bertahun-tahun. bertahun-tahun. Sampai tasbih itu tahu tasbih ya. Tasbih yang buat wiritan teman-teman muslim itu kan hanya berapa ya? 100 ya kayaknya. 108 kok. 100 ya, ya. Itu sampai tak tambahi 29. Karena kan 29.000. Nanti munternya beribu-ribu itu. Sampai gini-gini Mas itu. Ketika sudah masuk di jam 3, jam 2 sampai gini-gini ya. Tapi Mas tekun di sana ya. Tekun. Ketekunannya karena niat Pengen jadi paranormal. agar terbebas dari kemiskinan. Iya. Kan pikiran saya ketika kayaknya kalau nggak dapat uang banyak itu ketika nggak kerja berarti apa? Jadi paranormal, Mas. Bener nggak? Kan gitu. Saya nggak kepikiran. Loh iya beneran loh. Tapi bener jadi paranormal loh saya pada waktu itu. Karena memang mungkin ya sudah ada bakat dari kecil sehingga kalau orang 3 hari aja udah bosan. Karena bagi saya kesuksesan itu diperoleh ketika mempunyai keinginan yang sangat kuat, dan benar-benar niat yang lurus. Keinginan dan niat. Iya. Itu yang bikin sukses. Betul. Apapun itu. Mau sukses mau di bidang spiritual, Iya. mau bidang bisnis. Iya. Oke. Dan melanjutkan setelah lulus ganti guru. Nah, di situ mulai pertama dengan Gus Hasif tadi. Nah, setelah selesai lakunya itu Setelah laku secara wiritan, ya belajar sama orang lain lagi. Belajar sama orang lain itu pun tidak sengaja. Oke. Tidak sengajanya karena saya skripsi pada waktu itu dengan judul skripsi saya itu Kesempurnaan Hidup Sejati menurut kitab Wedatama karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV. By the way, jurusan kuliahnya apa kok? Dalam sekali judul skripsinya ini. Ini kayaknya kayak jurusan psikologi apa gitu lah. Enggak sih, bukan psikologi, lebih ke teologi. Teologi, cuman kalau di UIN itu, kalau yang sekarang namanya SAA, Studi Agama-Agama. Kalau dulu itu Perbandingan Agama. Oke. Memang tertarik banget ya. Ketertarikan di situ. Akhirnya saya dengan judul yang membaca buku Wedatama itu loh, kok bagus. Wedatama nama bukunya. Wedatama. Karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran IV. Kok bagus ini? Ini kemuliaan hidup kan. Intinya kita bisa hidup mulia. Ternyata di situ isinya tentang ketuhanan. Kita hidup menyamakan vibrasi kita dengan Tuhan gitu loh. Disitulah saya mulai terjun di dunia spiritual yang non agama. Akhirnya Mas belajar sama beda lagi. Ada salah satu guru saya itu kalau secara KTP Katolik, tapi dia ahli dalam semua bidang agama. Itu yang ngajari saya tentang meditasi, pernafasan.
Itu. Nah, setelah mulai mendalami tentang meditasi A, meditasi B, meditasi D. Dan niat saya karena saya membaca tadi mulia, saya tarik lagi, tidak kepingin jadi paranormal. Intinya bagaimana saya bisa menjadi kaya. Kembali lagi ke awal kan, gitu kan. Karena di situ di keterangan kitab Vedatama tadi, kita itu bagaimana hidup mulia kan. Mulia itu kan berarti kita benar-benar kaya, kecukupan, kaya, tetapi tidak sengsara kan. Nah, di situ saya dapat. Mulai pencarian lah. Pencarian. Dengan guru yang kedua ini berapa tahun? Dengan guru yang kedua ini sekitar 4 tahunan. 4 tahun sampai tamat kuliah. Sampai justru malah selesai kuliah dengan setelah skripsi itu. Setelah skripsi ini dengan beliau langsung. Nah, setelah 4 tahun ini akhirnya Mas memutuskan untuk benar-benar di jalur spiritual. Jadi umumnya anak muda lulus kuliah membawa ijazah ke sana kemari mencari pekerjaan, saya tidak mau bekerja. Saya mau mendalami spiritual. Wow. Dengan tujuan dengan spiritual saya bisa kaya. Tapi nyatanya bisa kaya toh. Out of the box sekali ya. Kita anak muda gak kepikiran begitu. Saya habis itu mau jadi pegawai negeri lah, mau kerja di perusahaan ini. Ya. Disitulah mulai pencarian guru, pencarian ilmu, pencarian semuanya dapat. Tapi dengan pencarian ini, masa-masa pencarian ini, saya menerima pasien, saya menerima klien. Sudah mulai ada yang malah banyak. Jadi saya benar-benar jadi paranormal. Mas itu memarketing diri, apa mereka dengar dari mouth to mouth, dari mulut ke mulut? Awalnya saya dikasih ritual sama guru saya. Kalau mau kamu rame jadi paranormalnya, kamu lakukan ritual ini. Ini kamu pendem itu ya. Kamu kubur, tanam di depan rumah. Dari situ udah wis paranormal rame banget. Banyak pasien, banyak klien. Berarti semua tuh ada lakunya. Ada lakunya yang dilakukan. Dan Mas meyakini itu. Meyakini. Nah sekarang gini, Mas banyak punya buku, banyak bertanya dengan guru kan. Saya sih agak bingung tentang spiritual, supranatural, klinik, apalah gitu. Dari versi Mas. Dari versi saya. Perbedaan spiritual, supranatural, supernatural, klinik, apa sih sebenarnya itu? Oke. Mungkin hari ini teman-teman itu memahami bahwa yang namanya tentang pergaiban, tentang astral ya, atau demit gitu kan, jin dan lain itu mungkin memahami semua itu spiritual. Iya. Tidak loh. Tidak. Ini harus dipahami loh. Beda loh. Ada spiritual, ada supranatural, ada supernatural. Iya. Oke. Ini harus dipahami. Kalau yang berurusan dengan klinik, laku-laku tirakat yang klinik gitu ya. Klinik itu gimana? Klinik itu mungkin ritual, ada uborampe. Tahu uborampe ya? Mungkin kalau di teman-teman Bali malah banyak ya. Ada bunga, ada kewangan apa? Ya itulah itu namanya klinik gitu. Itu namanya klinik. Itu larinya kepada supranatural. Supranatural. Jadi kita melihat tentang makhluk gaib, makhluk astral, atau itu namanya supranatural. Kalau itu fungsinya kesaktian. Untuk kesaktian. Iya, untuk kesaktian. Jadi ada ilmu yang namanya rawa rontek, pancasona, ilmu pengasian. Itu memang ada. Pelet ada. Terus santet. Saya dengarnya itu dulu sandiwara, nini pelet, rawa rontek. Itu saya pikir itu hanya imajinasi orang untuk cerita. Enggak. Itu memang Mbah buyut saya namanya Mbah Sri Banon. Buyut itu kumpi ya? Di atas kakek ya? Di atas kakek. Kumpi. Kalau orang Bali apa? Kumpi. Ya. Kumpi itu dia punya ilmu pancasona. Pancasona dan rawa rontek. Pancasona ada contoh ilmunya gimana? Pancasona itu kalau kita misalkan ditebas gitu ya, ditebas itu bisa kembali lagi. Biarpun luka. Langsung diginin kembali lagi. Itu Pancasona. Wow. Tapi itu bisa diilmiahkan loh. Bisa diilmiahkan ternyata. Bisa diuji secara ilmiah. Jadi orang yang kena kena luka pisau itu cepat luka sembuh itu kenapa? Karena banyaknya hormon melatonin. Semakin banyak hormon melatonin semakin cepat sembuh. Kalau dites secara gini ya, logika ya. Secara logika itu
Secara medisnya seperti itu. Kalau yang kedua, rawa rontek contohnya? Rawa rontek kalau kena tanah. Kalau tanah? Misalkan putus gitu, mati kena tanah, hidup lagi. Wow. Hidup lagi. Meskipun ditembak? Meskipun ditembak. Asal kena tanah hidup lagi? Iya. Cuman sekarang saya belum, itu kan cerita ya, cerita dari bapak saya nggak tahu itu beneran. Itu supranatural? Ya, itu masuk, pokoknya semua kesaktian itu masuknya ke supranatural. Oke. Kalau ke spiritual? Spiritual itu sebagaimana dari katanya kan spiritual, berasal dari kata spirit kan. Ya. Nah, spirit kan semangat. Semangat. Ya. Nah, semangat itu berawal dari apa? Dari Roh sendiri, roh. Dari roh. Lah, roh itu apa? Hidup kan, menghidup diri kita. Jadi spiritual itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang ilmu hidup. Tentang ilmu hidup. Ya, ilmu hidup itu apa aja banyak. Ada tadi servo mechanism, ada life skill, ada soft skill. Nah, itu spiritual. Jadi ilmu yang kita pelajari di sekolah Salah satunya adalah ilmu spiritual, tapi bidangnya adalah bidang yang lebih condong kepada EQ dan EQ. Kalau yang tadi ya sebutkan mulai soft skill, mulai life skill, servo mechanism itu lebih kepada SQ sama FQ, spiritual question dan financial question. Oke. Nanti kita lebih mengarah ke finansial sih. Soalnya sekarang banyak sekali orang-orang stres tentang finansial. Ya, Saya menarik kalau sebenarnya mudah. Nyatanya apa? Nyatanya ketika saya hidup pakai spiritual question dengan financial question, nggak usah susah-susah kerja, semuanya punya. Semua punya. Saya semuanya punya. Kalau mau sombong bisa, nggak saya. Nanti kita mengarah ke lebih detail tentang itu. Iya. Sekarang kita spiritual sudah, supranatural Sudah. yang Supernatural. super. Nah, supernatural itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan. Tentang kemanusiaan. Kalau yang spiritual tadi tentang lebih kepada ketuhanan. Oke. Ya kan ruh tadi saya bilang. Kalau yang supernatural itu lebih kepada kemanusiaan. Contohnya. Contohnya manusia itu sifatnya apa? Makanya di Pancasila setelah ketuhanan, Pancasila pertama itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tentang attitude, tentang moral, tentang budi pekerti. Oke. Itu adalah ilmu supernatural. Supernatural kan berarti bersih, alami. Super itu berarti kan besar kan, kuat. Berarti manusia itu sebenarnya avatar. Kata lainnya adalah avatar. Kita kembali kepada avatar kita. Jadi manusia itu sebenarnya percikan Tuhan kan, sakti, kaya. Kalau di Hindu bagian dari Brahman dan bagian dari Brahman kan gitu kan. Ya, sama aja di dalam Islam kan takdirkan ruhku, berarti kan ada di dalam diri kita. Oke. Dan manusia kan kaya sebenarnya. Ini bisa dikombinasikan ketiga-tiganya ya? Bisa. Cuman sekarang ini permasalahannya di luar sana teman-teman banyak yang jumbo. Apa itu jumbo itu? Jumbo itu apa sih? Rancu gitu loh. Ilmu spiritual semuanya dibilang klinik, dibilang spiritual. Ya. Terus tentang persantetan dibilang spiritual, pengasihan spiritual, pelet spiritual. Oh tidak, ada sendiri-sendiri. Nah itu. Oke. Itu pembagiannya. Berarti kalau orang belajar psikologi yang begitu dia supernatural jadinya. Supernatural, lebih kepada supernatural karena memahami tentang karakter jiwa seseorang. Tuh. Kembali ke spiritual, ketika Mas sekarang mendalami spiritual, dari semua itu Mas bisa merangkum sehingga Mas menciptakan sesuatu yang saya lihat di baju Mas itu ada RK. Ya, jadi Mas merangkum dari semua yang Mas pelajari tentang spiritual dan Mas membuat sendiri spiritual secara simpel dengan sebutan RK. Ya. RK itu kepanjangannya Mas? RK itu kepanjangan dari relax coincidence. Relax, oke lah kita tahu bahwa relax itu adalah sesuatu yang santai. Coincidence apa? Coincidence itu adalah kebetulan-kebetulan atau keajaiban lah kalau bahasa saya. Oke. Jadi kalau manusia benar-benar mau menerima hidupnya, mau relax, itu semua keberuntungan, keajaiban itu pasti datang. Kalau dia menerima hidupnya, keberuntungan akan datang. Nah, kan kebanyakan orang nggak mau menerima hidupnya, susah nggak diterima. Banyak hutang nggak menerima, lebih kepada mengeluh, lebih kepada marah, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan nasib. Oke, kan gitu.
Nah, sekarang kalau teman-teman nih ingin belajar tentang relate coincidence, sesuatu yang menerima sehingga datang keajaiban dalam hidupnya. Ya, Gimana caranya? sebenarnya bukan bagaimana teman-teman belajar gitu, enggak ya. Saya berikan sedikit ilmu hidup dulu sebelum ke RK ya. Oke. Jadi sebenarnya kita diciptakan Tuhan ke dunia ini pasti takdirnya kaya. Pasti Pasti. takdirnya kaya. Pasti. Semua manusia pasti Semua kaya. manusia pasti kaya. Percaya enggak? Belum. Belum percaya. Belum. Sekarang saya tanya, Mas Odi sudah menikah? Sudah Punya anak? punya. Ketika anak lahir, Yep. apakah anak itu Mas Odi tendang suruh cari makan sendiri? Enggak. Itu padahal Mas Odi manusia loh, bukan Tuhan loh. Yep. Pasti anaknya Mas Odi disiapkan kan? Disiapkan apanya? Disiapkan bekalnya. Pasti dipelihara, dirawat, dikasih yang terbaik. Betul. Kan gitu. Sama. Ketika Tuhan menciptakan makhluknya, itu semua bekal sudah dikasih. Semua bekal dari kaya. Makanya di beberapa agama mungkin Mas Odi juga mengenal yang namanya takdir. Yep. Ya kan? Takdir ada yang bisa dirubah, ada yang nggak bisa dirubah. Oke. Ya kan? Nah, salah satunya takdir manusia itu kaya. Salah satunya Salah satunya takdir manusia itu kaya. kaya. Karena di kitab suci apapun, termasuk di kitab suci Al-Quran itu nggak ada Tuhan menciptakan manusia miskin, nggak ada. Kalau Mas Odi mau mencari di kitab apapun, kalau Tuhan menciptakan miskin, gitu kan, minta apapun tak kasih, Pajero tak kasih. Nggak ada. Gak ada itu. Ada nggak di agamanya? Saya malah nggak pernah baca Nggak pernah kan? Apalagi saya yang dulunya juga ustadz kan gitu kan. Nggak ada, adanya adalah dulunya. Sekarang masih. Masih kaya. Dekat. Ya wis ya. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, oke. Nggak ada. Saya membaca di kitab suci Al-Quran itu nggak ada yang namanya Tuhan menciptakan orang miskin, nggak ada. Adanya adalah Tuhan menciptakan manusia berkecukupan. Bercukupan. Dan kaya itu ada ayatnya. Oke. Berarti ini bukti bahwa Tuhan menciptakan makhluknya itu semua sudah ada bekalnya. Dan takdirnya sama. Sekarang saya tanya, orang di Bali paling kaya siapa, Mas? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Mungkin dia cok. Mungkin pernah kenal seseorang yang dianggap kaya lah. Kalau cok Kris lah. Cok Kris ya. Dia manusia bukan? Manusia. Manusia. Dia makan nggak? Makan. Mas Odi makan? Makan. Makan kan? Dia punya hidung? Punya. Punya. Sama Mas Odi juga punya kan? Yep. Lubang hidungnya sama nggak? Sama dua. Sama. Oh yang kelihatan fisik aja sama loh. Oke. Apalagi takdir tentang kelimpahan uangnya itu sama. Sama ya. Sama. Cuman pertanyaannya kenapa manusia ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang susah banget, ada yang permanen miskinnya. Itu karena plasenta takdirnya itu bocor. Plasenta takdirnya bocor. Iya. Bocornya karena Karena sikap dan sifatnya. sikap dan sifat. Ya. Misalkan sikapnya suka marah, suka dendam, pegel, mangkel, sering menyakiti istri, sering menyakiti anak, saudara lain. Itu kan mengakibatkan plasenta takdirnya itu bocor dan takdir itu dia lari kepada orang yang disakiti. Makanya di agama Islam ada beberapa kiai, ustadz bilang jangan ghibah, jangan menyakiti orang lain, nanti pahalamu pindah. Itu bisa dijelaskan secara fisika kuantum loh. Secara fisikal kuantum. Secara ilmiah bisa loh. Berarti nggak boleh ngegosip ya? Nggak boleh. Apalagi ngegosip tadi gunanya apa? Alam bawah sadar tidak mengenal Orang lain. siapapun. Orang lain. Jadi ketika kita ngomongin jelek orang lain, yang terekam lah kita jelek kan? Iya. Makanya pernah nggak Mas Ode melihat orang dia kayak nggak punya masalah, fan-fan aja, bisnisnya juga bagus, tiba-tiba jatuh? Pernah nggak? Sering, banyak kan? Ada. Bisa jadi orang itu sering ngomongin orang-orang yang miskin, orang jelek. Akhirnya apa? Yang diterima di alam bawah sadarnya adalah dirinya. Makanya daripada ngomongin orang-orang yang miskin, teman-teman ya, daripada ngomongin orang jelek-jelek, mending ngomongin orang yang kaya-kaya. Tapi seru kalau ngomongin orang itu. Yang jelek. Oh seru, karena itu memang tipuan. Tipuan dualisme manusia kan? Malah kalau di TV itu tentang gosip, tentang perceraian banyak yang nonton. Kalau yang sukses malah orang gitu diabaikan. Makanya coba lihat para artis-artis itu Mas Ode, mungkin
si A gitu ya, sekali membuat berita heboh, ya, berita heboh, berapa miliar dia dapat? Yep. Ya kan? Secara ilmu agama tadi pahalanya pindah kan, partikelnya pindah, partikel takdir uang pindah ke. Makanya kita kalau mau miskin kan gitu, ya tinggal aja kita mentransfer takdir kita musuhin orang, kita dendam pada orang, kita sakitin orang. Oke, berarti secara ilmu kejiwaan sebelum kita melangkah ke RK, hari kita harus positif banget ya. Iya, Berbicara, bertindak, berpikir. betul. Bukan sebelum mengikuti RK, justru ketika seperti itu ikuti RK. Karena ketika orang-orang secara spiritualnya ya tadi, secara agama dan spiritualnya, secara medis ketika orang-orang itu dia marah, pegel, mangkel, dongkol gitu kan, dendam gitu kan, otomatis ada hormon yang terproduksi, hormon kesetresan namanya. Dan itu hormon kesetresan ada 3 Mas Odi. Hormon kesetresan ada 3? Ada 3 macam. Ada hormon kortisol, norepinefrin sama adrenalin. Nah, hormon kortisol ini yang paling bahaya. Kortisol itu contohnya? Hormon kortisol itu adalah hormon di mana dia hormon kalau dia berlebihan di dalam tubuh kita bisa mendapatkan penyakit yang namanya sindrom cirrhosis. Ketakutan, kekhawatiran, bahkan ketika hormon itu banyak di dalam tubuh kita, itu memicu penyakit kronis. Ini kalau sudah terproduksi 3 hormon kesetresan ini di dalam diri kita, dia akan merubah sistem hormonal di dalam tubuh. Yang sistem hormonalnya harusnya balance antara hormon kebahagiaan dan hormon kesetresan, atau mungkin lebih dominan hormon kebahagiaan. Karena banyaknya hormon kesetresan, akhirnya apa yang terjadi? Mudah sakit kan? Orang yang marah kan imunitasnya turun. Kita harus mengontrol kemarahannya. Nah, disitulah teman-teman ya bisa mengikuti RK. Kan gitu. Karena di dalam RK akan dijelaskan secara logika, secara fisika kuantum, secara agama, spiritual, bahwa manusia hidup itu seperti apa gitu loh. Untuk kaya kan gitu. Makanya nggak heran kalau Pak Gede dikit-dikit bangun karena vibrasinya dapat. Anda sedang undang-undang sering orang kesini ya, biar terus dapat vibrasi. Iya. Nanti kita undang ke warung saya dah. Siap. Nah, kembali ke RK Mas. Ini sekarang cenderung keresahan di masyarakat itu orang mengeluh tentang ekonomi, tentang kehidupan lah. Nah, seandainya mereka ingin belajar tentang RK, kira-kira seperti apa caranya Mas? Sehingga mereka bisa belajar untuk kembali kayak Mas, mencari solusi dari keresahan-keresahan yang mereka, entah itu dari mentalitas, entah finansialnya. Ya tinggal daftar aja Mas sebenarnya. Daftar. Ya kan? Ada di YouTube kan ada, di IG ada, di sosmed ada kan? Tinggal cetik. Ada adminnya. Ada adminnya. Sebenarnya itu tadi loh, kelemahannya orang-orang, kenapa orang-orang itu bisa resah tentang ekonomi, resah tentang finansial. Apalagi kalau punya mindset kalau nggak kerja nggak makan, itu mindset parah itu kan. Ini kalau sudah dipasang di mindset kita, berarti kalau nggak kerja nggak dapat uang kan gitu kan. Nah, di sini permasalahannya apa? Permasalahannya adalah financial question-nya sama spiritual question-nya tidak aktif. Spiritual question. Kecerdasan spiritualnya sama kecerdasan finansialnya itu tidak aktif. Makanya orang bingung. Nah, kenapa ya kecerdasan ini nggak bisa aktif? Karena banyaknya hormon kesetresan tadi. Nah, hormon kesetresan tadi ketika lebih banyak lebih dominan dalam diri kita, akan mematikan fungsi kecerdasan 2 itu. Kecerdasan 2 itu didapat ketika gland pineal itu aktif. Gland pineal itu adanya di tengah-tengah antara otak kanan, otak kiri, di tengah itu ada namanya gland pineal. Gland pineal itu fungsinya untuk mengaktifkan spiritual question dan financial question. Orang bingung finansial karena kecerdasan finansialnya nggak ada. Itu diaktifkan lewat RK. Diaktifkan lewat RK. Jadi caranya dengan olah rasa dan olah nafas. Dengan ikut RK, setelah itu aktif, secara otomatis mereka bisa mengerti tentang cara finansial. Secara finansial. Meskipun tidak kerja. Meskipun tidak kerja. Bisa dapat uang. Bisa. Karena kan takdirnya tadi kaya. Wow.
Makanya di agama Islam itu kan kenapa mohon maaf ya teman-teman, saya ngomongin Islam karena saya kan di basicnya kan Muslim ya, karena saya mondok berkali-kali dan sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi sampai S2 juga keislaman kan. Oke. Karena apa namanya tadi apa tadi lupa saya Tentang kekayaan. tentang kekayaan tadi kan udah dipasti, Udah ditakdirkan. Tinggal bagaimana kita menjemput takdir. Iya. Di dalam agama Islam, makanya orang bekerja itu bukan untuk mencari uang, Mas. Terus Beribadah. Coba deh tanya teman-teman, mungkin Mas Odi punya teman-teman Muslim gitu kan. Sebenarnya secara keislaman itu orang bekerja itu apa? Ibadah. Untuk mencari uang atau ibadah? Pasti jawabnya ibadah. Berarti di sini dari penjelasan seperti ini jelas bahwa takdir finansial, takdir manusia itu sudah dijamin oleh Tuhan. Berarti kan kita tinggal menyamakan vibrasi kita aja dengan Tuhan. Apanya yang disamakan? Sikap sifatnya. Kalau sifat Tuhan itu adalah menghidupi, ya kita menghidupi. Kalau sifat Tuhan itu menyayangi, kita harus menyayangi apapun yang ada di dunia ini. Kalau sifatnya Tuhan itu mengasihi, mencintai, menghidupi, ya udah kita mengikuti. sehingga muncullah Kecerdasan spiritual itu ya. dan finansial. Jadi otomatis nanti kecerdasan finansial kalau sudah mengikuti terapi RK tadi, dia akan tahu sendiri untuk mendapatkan uang itu bagaimana gitu loh. Secara otomatis. Ide. Iya. Karena kan kecerdasan. Oke? Karena kecerdasan finansialnya muncul. Terbuka jadi. Terbuka. Dari beberapa RK yang Mas lakukan, ada nggak orang yang terpuruk banget, yang hampir bunuh diri? Oh banyak. Dengan RK tiba-tiba mereka berubah. Banyak banget. Banyak. Ada selama saya ber-RK itu ada loh yang perempuan orang Jogja kalau nggak salah. Dulu ikutnya di Jogja tapi saya lupa orang mana. Itu punya hutang 75M. 75M. Ya dia udah lanjut usia, bahkan suami cerai. Oke. Karena saking banyaknya hutangnya. Akhirnya sekarang kembali lagi. wow. Kembali lagi mulai tertata, Dan- muncul lagi keuangannya. Dan lunas. Kalau 75M terakhir saya komunikasi itu tinggal sekitar 30-an. Berarti 45 udah bisa kebayar ya? Kebayang. Itu. Dan banyak banget, ada yang 35M, 32M. Rata-rata yang ikut cuma punya hutang semua. Berarti mereka sudah benar-benar kepepet. Akhirnya mencoba karena mendengar itu. Ya. Apalagi orang yang sudah terjebak pada sesuatu seperti itu, mindset dan kata-katanya kan pasti selalu negatif. Ya. Karena dia sudah Yang diomongkan selalu hutang, bagaimana cara melunasi hutang. Akhirnya yang terjadi ya hutang. terus utang. Karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa dan apa yang kita ucapkan. Betul. Kalau kita merasakan bahwa kita kaya, ya Tuhan pasti menjadikan kaya. Kalau kita merasakan terpuruk, ya pasti terpuruk. Berarti kita harus merasakan itu. Itulah yang disebut di ilmu Jawa olah rasa. Makanya di RK diajari olah rasa. Teman-teman, jadi di RK itu diajarkan olah rasa. Nah, jangan salah, olah rasa itu berarti kan ada dua clue di sini. Dua clue. Ada Kunci olah, ada dua. Iya, ada olah dan rasa. Berarti ada tempatnya untuk mengolah dan ada yang diolah kan berarti. Nah, ini apa? Hanya nanti ada di RK itu. Nanti dibuka kalau sudah masuk ke RK. Iya. Jadi sekarang Mas kegiatannya selain RK, kalau orang untuk diobati, tetap Mas layani? Kalau untuk jadi paranormal, Ya mengobati orang sakit. enggak. Oh lebih. Kan udah kaya sekarang. kan tadi kan di awal saya bilang tujuannya jadi paranormal untuk menjadi orang Kaya. kaya. Kalau udah kaya sekarang fokus di usaha, bisnis, dan ini ngajarin orang-orang menjadi manusia kaya, kan gitu kan? Untuk menjadi orang kaya, santai, tenang-tenang, ketawa-ketiwi, uang datang sendiri kan gitu kan? Ini kesannya kok kayak sombong jadinya. Bukan sombong, memang ada. Loh, kemarin itu ya 1 minggu yang lalu itu saya dapat telepon dari Pacitan itu, orangnya itu kena tipu 3M. Oke. Kan nggak ngerti RK kan gitu kan. Akhirnya saya diminta untuk
ngerituali dia supaya uangnya keluar Uangnya dari orang yang menipu gitu loh. Oh, Ya saya bilang gini, Mas, saya udah libur jadi paranormal karena saya udah kaya kan gitu. Kalau Masnya kepingin uang 3M itu keluar, ikhlaskan, Mas. diikhlaskan. Karena kan hakikatnya gini, misalkan nih, si A tadi kenapa kena tipu? Si A tadi kenapa dihutangi orang dan orang itu lari? Sejatinya yang menggerakkan orang itu siapa, Mas? Diri sendiri. Tuhan dong. Tuhan, oke. Karena nggak mungkin ketika kita nggak amanah dengan harta kita, Tuhan datang sendiri sini tak ambil, kan nggak gitu. Pasti ada kepanjangan toh. Ada yang Ada yang diperintah kan. Yang menggerakkan si A untuk menipu dia itu kan Tuhan. Oke. Berarti hakikatnya si A ini kenapa ditipu karena dia nggak amanah dengan uang itu. Oh gitu. Mungkin bisa sombong, mungkin bisa angkuh, mungkin ada saudaranya, tetangganya kesusahan nggak dibantu. Makanya uangnya diambil oleh Tuhan dengan cara ditipu tadi. Kalau mau kembali lagi, ya kita harus memantaskan diri kita untuk Tuhan melihat kita sudah pantas menerima uang banyak lagi. Apa kembali kepada apa? Manusia baik tadi. Tenang, santai, damai, baik terhadap diri sendiri, nggak mengeluh, nggak marah-marah, nggak benci, nggak dendam tadi. Nanti pasti dikembalikan. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena saya pernah melakukan itu, pernah terjadi gitu. Pernah ditipu. Pernah. Itu seperti Dan masih ikhlaskan. ikhlas. Habis itu datang banyak berlipat-lipat. Lebih berlipat-lipat. Kalau boleh tahu berapa ketipu dulu? Ya lebih lah dari 2M. Bahkan mobil yang sekarang saya pakai ini dulu Digelapin. Nggak pakai lampu, digelapin. 200 juta. Dan kok bisa balik dia, Mas? Dikembalikan. Karena saya kan sayang ya. Saya setiap punya segala sesuatu itu nggak pernah saya jual. Oke. Pasti saya simpan kan gitu kan. Karena saya sayang, akhirnya saya nyuruh temen ini simpen 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun nanti kita tebus gitu loh. Kan sudah turun. Nah itu kembali lagi ke saya. Berarti setelah kejadian Mas ditipu itu rezekinya berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Bahkan bisa menanam saham ke Pak Gede juga di villa ini juga. Oh berarti ini? Ada saham saya. ini backupnya antara spiritual dan Iya. finansial dari Mas juga nih. Pantas sakti sekali Pak Gedenya. Backupnya nggak main-main. Luar biasa Mas hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka ya. Jangan mudah-mudahan. Oh iya, jangan Pasti. Pasti Karena teman-teman. mulai sekarang kalau berdoa itu jangan pakai kata mudah-mudahan dan kata-kata semoga. Harus pasti. Harus pasti. Karena Tuhan itu pasti, maha pasti. Pasti teman-teman nanti berubah pola pikirnya. Iya. Dan mengerti bagaimana berbuat baik, berbicara baik, berpikir baik. Betul. Sehingga kebaikan, rezeki datang, uang untuk berlipat-lipat. Kan seperti itu ya? Iya. Wow. Ini kan di dunia sudah mulai panas. Pilpres nih. Ini bisa dikan nanti. Kalau Mas melihat ini Pilpres sekarang kan sedikit membagongkan Mas. Iya, bingung ya. Agak bingung saya. Dia mau milih siapa gitu. Tiba-tiba ini ke sini kayak catur ini Mas. Strateginya kita nggak ketebak. Tiba-tiba kuda jalan, ini jalan. Kalau Mas melihat fenomena ini seperti apa dari sisi spiritual? Dari sisi spiritual bukan kemarin sih, hampir beberapa bulan, setengah tahun lah. Itu saya mencari isyarah kalau bahasanya itu. Apa yang isyarah itu gambaran ya. Siapa sih sebenarnya tahun 2024 ini yang pantas atau jadi presiden? Itu cuma muncul wajah sosok gitu. Kalau di sosok Jokowi. Oh Jokowi lagi kan gitu kan. Cuman permasalahannya di sini kan kalau secara perundang-undangan TAP MPR kan menyalahi aturan dua kali periode. Tetapi kan di sini dengan adanya putranya naik, di sini kan bisa dimaknai seperti apa atau seperti kan. Jadi untuk masalah lagi panas tentang Pilpres ini saya belum bisa. Tapi kalau menjawab dari renungan kayaknya mengarah seperti itu. Mengarah ke sana gitu loh. Entah ini dari keturunannya, entah ini nanti ada gara-gara gonjang-ganjing sehingga beliau pegang lagi, kan kita nggak tahu.
Yang penting kita sebagai warga negara yang baik ya kita tetap memilih, gitu kan. Yang memilih, tapi kita memilihnya harus melihat yang lebih Nusantara, yang benar-benar Nusantara kan gitu, mengayomi dan lain-lain. Mungkin dari pengalaman kita nggak perlu menjelekan ya. Yang namanya di dunia itu kan isinya dualisme. Dualisme, ada baik, ada buruk kan gitu kan. Kita sebagai warga negara yang baik, ya siapapun yang disodorkan oleh pemerintah, calonnya si A, si B, si C, ya kita pilih yang terbaik sesuai dengan hati kita. Kan kita bisa melihat dari ke belakang. Semua yang namanya rekam jejaknya dan lain kan pasti tahu. Jadi kita pasrahkan sendiri. Kalau saya disuruh si A, si B, nggak bisa, Mas. Kalau kita ngomongin rekam jejaknya yang negatif juga banyak kan gitu kan. Semua punya. Jangankan beliau-beliau, kita pun juga punya gitu loh. Jadi kita nggak perlu sok baik, sok menghakimi orang lain. Jelas keliru di situ. Itu sih kalau menurut saya. Jadi itu salah saya sih. Tapi untuk saat ini saya harus memilih siapa, saya belum bisa menjawab. Di tahun 2023 sekarang, generasi muda itu terkenal dengan generasi Gen Z. Jadi sisi spiritual untuk mereka itu menurut Mas seperti apa? Harusnya sisi spiritual sudah diajarkan, Mas, harusnya sejak dini. Seperti saya mengajarkan kepada anak-anak saya. Karena kita melihat Gen Z ini mereka adalah generasi yang menurut saya ya kalau saya melihat di lingkungan saya, ya lingkungan agama, lingkungan rumah itu kan, mereka kalau secara ilmu agama jauh dari agama mereka. Jauh. Nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, mereka juga jauh dari moral, jauh dari budi pekerti. Yang ketiga itu skeptis. Mudah apa ya? Nggak percaya tapi nggak mau belajar kan gitu kan. Padahal kalau kita sebagai orang tua, kita harus menyadarkan mereka bahwa kita adalah makhluk spiritual. Pentingnya spiritual itu penting. Karena gini loh, Mas, sebelum kita lari ke Gen Z itu, kalau kita masukkan kaum milenial ya, kalau milenial kan masih ada sangkut pakunya dengan jenis kaum olah kan gitu kan, masa dulu kan. Kita harus pahami bahwa manusia itu terdiri dari 4 item. Ada raga, ada ruh, ada sukma, ada jiwa. Ini harus dipahami oleh makhluk zaman sekarang, oleh manusia zaman sekarang, terutama Gen Z. Ini masing-masing harus paham, tapi Gen Z nggak ada yang menyadarkan bahwa kita ini makhluk spiritual. Raga kalau tidak ada ruh itu masuk ranah apa, Mas? Kan masuk ranah spiritual kan? Betul. Nah, spiritual ini butuh apa? Kan semua ini butuh makan, Mas. Kalau raga makanannya apa? Ya makanan, minuman kan. Ini kalau nggak diberi makan, apa jatuhnya? Sakit, mati, kan gitu kan. Nah, kita punya ruh ini juga butuh, Mas. Butuh yang namanya makanan. Makanan ruh itu apa? Makanan ruh itu adalah ilmu ya. Nah, Gen Z sekarang suruh belajar malas-malesan, main nge-game, main gadget, ngopi bareng, cuman ngobrol-ngobrol doang, happy, fun doang kan gitu kan. Ilmu nggak ada. Ilmu secara agama juga tidak mendalam. Ilmu spiritual nggak dalam, nggak. Ilmu supernatural enggak. Ilmu pengetahuan ya cuman gitu-gitu aja di sekolah. Kan gitu. Serius ya dengarnya. Iya, kan gitu kan. Makanya Gen Z dia mental paling lemah, mudah patah, mudah bunuh diri, susah, sekolah nggak mau. Kan gitu. Kerja nggak serius, maunya enak doang kan gitu kan. Maunya instan. Padahal semua itu dari spiritual. Proses. Nah, yang ketiga kan ada sukma. Sukma ini adalah laku, Mas. Laku tirakat makanannya. Energi gitu loh. Makanya tadi saya bercerita di penjelasan yang tadi itu, saya sudah mulai laku spiritual untuk mengambil energi sejak SMP kan. Jadi ada energi gitu loh. Nah, energi ini fungsinya apa? Fungsinya nanti untuk kita berdoa, untuk kita visualisasi, untuk kita olah rasa dan lain-lain. Dan yang keempat adalah jiwa. Jiwa ini 3 ini kalau bagus, jiwa otomatis bagus, Mas. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah makanannya adalah keinginannya yang terjadi. Nah, Gen Z
Gen Z ini kalau jiwanya keinginannya semua mau terjadi, mau terwujud, ini harus dikasih makan semuanya. Tetapi Gen Z ini tidak ada yang mengarahkan, Mas. Coba ilmu di sekolah, apa yang dipelajari? Sekedar belajar. Sekedar belajar saja. Mereka nggak salahkan juga gurunya. Nanti kalau terlalu tegas, kayak dulu kan kita tegas, diatur. Nanti dia lapor ke orang tua, orang tuanya ke sekolah marah-marah. Ya. Kan ada faktor juga. Ada orang tua juga kan yang bikin anak manja kan. Betul. Itu karena apa? Karena pemahaman tentang spiritual itu nggak ada. Baik orang tuanya, baik gurunya maupun anak-anak. Kalau zaman kita dulu kita di jewer sama guru di rumah dua malah ditambahin kan? Iya, karena dianggap tidak mungkin kita dijewer kalau nggak salah kan. Kalau sekarang coba jewer orang-orang langsung melaporkan. Itu karena nggak paham. Itu karena nggak paham bahwa orang tua tidak paham spiritual. Terlalu sayang. Kalau kita terlalu sayang kepada anak saya, ya anak-anak kita otomatis nanti dewasa pasti nangis. Karena dia tidak melewati proses. Semua kita siapkan ya. Iya, betul. Makanya saya mendidik anak saya itu, walaupun saya bisa memberikan apapun, tidak tak berikan. Bahkan HP pun kelas 4 SMP nggak pegang HP loh. SMP kelas 4 SD itu nggak pegang HP. Anak saya yang kecil hati nggak pegang HP. Jarang lah ya. Jarang anak-anak sekarang yang nggak pegang HP, jarang. Malah dari bayi udah dikasih HP biar mau diem, biar mamanya bisa melakukan yang lain kan. Yang paling bagus ya, kalau Mas Ode main ke rumah saya Pare itu, anak saya yang kelas 4 tadi, dia jualan, Mas. Sudah belajar wiraswasta. Sudah jualan wiraswasta. Jualan ciki-cikian. Snack. Diajarkan untuk belajar jadi entrepreneur ya. Betul sekali. Karena apa? Karena saya meyakini hari ini, jadi hari ini kalau anak saya nggak diajari ilmu life skill dan soft skill itu, bahkan saya usul di sekolahnya, tolong pelajaran di sekolah jangan dikasih PR. Jadi Asungkara, alhamdulillah setelah saya membuat anjuran seperti itu, nggak ada lagi PR, Mas. Karena PR itu ngajari seorang anak punya beban, punya beban mental, kan gitu. Akhirnya nanti diaplikasikan kehidupannya ya seperti itu. Kembali ke energi. Jadi kan ketika orang itu berbicara yang gibah, itu kan energi yang negatif. Iya. Terus kalau orang menyentuh orang lain yang energinya negatif, itu juga sangat luar biasa ya, mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi. Oke. Mungkin ini saya kasih clue dulu. Pernah nggak Mas Ode membaca bukunya Dr. Joe Dispenza? Enggak. Yang judulnya Becoming Supernatural. Jadi kembali kepada manusianya manusia supaya bisa memanusiakan manusia, kan gitu kan? Nah, itu penting, Mas. Di situ dijelaskan, tidak hanya di buku itu aja, banyak sebenarnya. Kita ngobrol seperti ini sebenarnya tukar energi. Ketika kita berbicara dengan orang positif, ya kita akan bertukar energinya positif. Tapi ketika kita berbicara dengan orang yang ngegibah, kita bertukar negatif. Itu baru bicara. Belum menyentuh. Atau berhubungan badan. Apalagi berhubungan badan. Menyentuh saja itu kita bisa energi. Makanya energi pindah kan. Makanya di beberapa, mungkin Mas Ode pernah bilang ya, pernah dengar lah intinya. Kalau kita berteman dengan siapapun, kalau kita berteman dengan orang-orang pengangguran, ya pasti jadi pengangguran kan. Kalau kita berteman dengan para pengusaha, ya kita jadi pengusaha. Itu tadi, karena apa? Di buku tadi dijelaskan ada medan elektromagnetik. Kalau di Jawa, kalau di ilmu spiritual dikenal dengan aura. Makanya kita harus benar-benar meneliti kita ini berbicara dengan siapa. Yang jangan perbolehkan semua orang menyentuh diri kita. Jangan perbolehkan. Apalagi sampai berhubungan badan. Berhubungan badan terutama, mohon maaf ya teman-teman yang suka berhubungan badan dengan katakanlah PSK. Ya, PSK gitu kan. Coba lihat kehidupannya PSK seperti apa. Apakah dia happy? Enggak, kelihatannya happy, ya kan? Kelihatannya mewah, tapi kan dalamnya energinya, batinnya, bahkan hidupnya amburadul, rumah tangganya amburadul. Itu kalau seorang, biasanya kadang-kadang orang kalau sukses akhirnya apa yang terjadi? Main kan? Iya. Punya uang banyak, itu langsungnya beli gitu kan. Akhirnya apa? Energi baiknya ini
diambil oleh si PSK. Si energinya buruk PSK ini diambil ke sini. Itu bisa ya Membuat jatuh orang yang sebagai pengusaha sukses. Nah, Gen Z adalah suka main seperti itu. Anak-anak muda coba sekarang lihat Mas. SMP. SMP ada udah mengenal pergaulan bebas. Karena tidak ada pemahaman tentang ilmu spiritual lingga dan yoni gitu loh. Bahayanya tentang paling yang dikenal bahayanya cuman nanti hamil di luar nikah, penyakit HIV AIDS. Tapi secara dampak spiritualnya Itu belum ya. Itu bisa dampak sepanjang hidup loh. Jauh loh finansialnya nanti. Jauh finansialnya ya. Kenapa? Karena medan elektromagnetnya rusak, vibrasinya rusak. Ini tidak dipahami oleh Gen Z gitu loh. Dan Gen Z memandang sebelah mata tentang ilmu spiritual karena memang tidak menyalahkan. Karena ilmu spiritual juga banyak yang dipolitik, diselewengkan kan. Mungkin sulit penyampaiannya juga kan gitu kan. Nah itu. Makanya saya juga menghadirkan yang namanya RK Budi. RK Budi untuk anak-anak. RK Budi adalah RK untuk anak-anak. Yang tujuannya untuk menombol tools tentang moral budi pekerti. Itu ditombol, diaktifkan. Jadi teman-teman yang suka jajan, hati-hati. Itu kalau saya mau menjelaskan secara detail itu, aduh, itu bahaya banget. Bahaya banget. Baik secara fisik, penyakit, baik secara fisik, maupun secara spiritual. Mau berspiritual seperti apapun, saya yakin nggak bisa. Nggak bisa. Padahal itu asik. Asik secara rasa kan gitu kan. Sekarang saya tanya, kalau suka jajan seperti itu, ya suka jajan seperti itu, otomatis di situ kan kita menghina tentang asal usul manusia kan. Kita dari ibu. Ya, menghina asal usul apa? Lingga dan yoni. Lingga dan yoni. Okay. Menghina ilmu yang namanya sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal? Kita dari mana berasal? Terus kita ngapain di dunia? Terus jadinya seperti apa? Kalau cikal bakalnya, asal usulnya kita buat mainan, kita hanya buat happy-happyan, lingga dan yoni, udah pasti terpuruk. Pasti terpuruk secara finansialnya, secara spiritualnya, kebahagiaannya, rumah tangga juga pasti rusak. Kan itu. Kenapa? Karena kita harus dikendalikan. Bukan dikendalikan, Mas. Itu sistem hormonalnya yang harus dibalanskan kan gitu kan. Orang godaannya sekarang banyak sekali. Godaannya banyak sekali. Sekarang saya tanya, Mas, bentuknya sama enggak? Sama. Rasanya sama enggak? Semangatnya beda kayaknya. Ini pengalaman ya. Pengalaman. Kata orang. Tapi sebenarnya ada yang lebih asik loh teman-teman. Apa itu? Bersenggama dengan Tuhan. ini ilmunya ilmu apa ini? Bersenggama, mungkin orang-orang selama ini bersenggama dengan manusia ya, dengan makhluk lain jenis kan, dengan laki-laki perempuan kan. Ini ada. Ada ilmu gitu. Ada ilmu bersenggama dengan Tuhan ada. Oh ya? Itu malah nikmatnya melebihi nikmat bersenggama dengan manusia, Mas. Berlama-lama bahkan. Kalau bersenggama dengan sesama manusia kan paling beberapa menit 10 menit maksimal. Cerot udah becek kan gitu kan. Udah becek, udah lemes, nggak bisa lama kan gitu. Bayar lagi. Terus bayar lagi. Habis itu coba kayak orang goblok kan. Tolak gitu kan. Waduh. Gitu. Nah, kalau bersenggama Tuhan itu ada ilmunya, Mas. Kita kan gini, manusia itu ada dua unsur. Ada unsur insaniyah, ada unsur ilahiyah. Unsur insaniyah berarti unsur manusianya. Unsur ilahiyah berarti unsur Tuhannya. Okay. Kita nggak bisa hidup kalau nggak ada Tuhan dalam diri kita kan, bener nggak? Tuhan juga mempunyai dua unsur ilahiyah dan unsur insaniyah. Ketika kita bermunajat ya bahasanya. Kalau saya meditasi gitu kan. Ketika manusia benar-benar sudah dalam tahap yang paling tinggi keheningannya, kekhusuannya, munajatnya, unsur ilahiyah manusia naik, Mas. Keluar energi ilahiyah. Dia akan ditangkap oleh unsur insaniyahnya Tuhan. Disitulah akan bertemu, Mas.
disitulah yang namanya bersenggama dengan Tuhan. Itu nikmatnya melebihi bersenggama dengan manusia. Makanya kenapa saya dulu sebelum menikah, saya punya cita-cita nggak mau menikah, Mas. Karena sudah merasakan bersenggama dengan Tuhan. Nikmatnya luar biasa, Mas. Bisa berlama-lama, Mas, berjam-jam, berhari-hari. Tapi karena permintaan orang tua saya, karena saya anak ke-12 tadi, kepengen menerima cucu dari saya, ya terpaksa saya menikah kan gitu kan dulu. Ternyata menikah juga asik, ada seninya kan gitu. Itu bersenggama dengan Tuhan. Itu ada ilmunya, Mas, dengan meditasi. Nah, sekarang masih dilakukan? Sering, makanya ada beberapa murid saya dulu ketika saya punya padepokan dulu, dulu punya padepokan, Mas, namanya padepokan ASR, Alam Semesta Raya. Nah, kalau sekarang jadi RK, belum RK ya, sebelum RK. Kalau RK kan metode ya. Kalau ASR padepokan itu sampai detik ini ada 3 murid saya nggak mau menikah, Mas. Iya, karena dia punya ilmu itu gitu loh. Karena dia sudah merasakan nikmatnya. Dia nggak bekerja, Mas. Tapi sampai sekarang hidup kaya raya. Punya segalanya. Orang Semarang. Wow, orang Semarang salah satunya. Mas ini ilmunya dari kesehatan, hormon semua, kayaknya semua buku dibaca deh. Ya, kalau Mas Ode mau main ke rumah saya, buku saya banyak kemana. Saya sendiri merasa keteteran nih. Ini istilah-istilah yang sangat-sangat tidak pernah saya dengar loh. Tidak pernah didengar ya? Iya, tentang hormon dan yang tadi itu. Banyak sekali. Saya punya buku banyak. Saya suka baca, Mas. Karena baca adalah jendela dunia kan gitu. Itu dipadukan ke spiritual, ke fisika kuantum. Sehingga bisa menciptakan. Betul, sehingga bisa muncul. Bukan menciptakan. Kalau menciptakan itu sombong. Ya. Intinya saya hanya menerima wisik aja. Wisik, pengetahuan dari Tuhan, akhirnya jadi solusi kan gitu kan. Baru kali ini loh, Mas, saya ngobrol sama orang spiritual yang menurut saya make sense. Tapi wajah saya kan nggak spiritual, Mas. Saya nggak peduli, yang penting isinya. Kalau wajahnya aja nanti. Kalau ngomongnya juga nggak ngawur ya, saya nggak malah. Karena saya meyakini bahwa manusia itu kaya tadi gitu. Takdirnya kaya. Makanya manusia itu hidup di 2 plasenta kan selama hidup itu. Yang pertama kita hidup di plasenta ibu kita selama 9 bulan. Hidup nggak? Hidup. Setelah keluar kita pun masih hidup di plasenta, yaitu plasenta ibu pertiwi. Ibu pertiwi ya. Kalau di Jawa dikenal dengan ibu pertiwi. Bapaknya mana? Bopo Angkoso. Bapak angkasa. Ya. Ibu pertiwi, bapak angkasa. Ya. Inilah yang menghidupi kita. Apa? Dunia. Semuanya ada, Mas. Semuanya ada. Nah, itu penting sekali. Bahkan makanya kenapa kita dituntut untuk menjadi manusia baik. Manusia baik. Tapi saya yakin teman-teman di luar sana meyakini dirinya baik kan gitu kan. Baik terhadap orang lain. Terhadap dirinya sendiri belum tentu. Tapi baik terhadap dirinya sendiri, saya yakin. Saya belum percaya. Karena dosa terhadap diri sendiri itu paling banyak. Iya. Ya kan? Mengeluh setiap hari. Mengeluh setiap hari. Marah-marah setiap hari. Bahkan pelampiasan kadang-kadang kepada anak, kepada istri. Akhirnya menambah karma kan, menambah dosa kan. Nah ini harus dipahami. Ini adalah ilmu spiritual sebenarnya, ilmu hidup sebenarnya. Makanya guru saya dulu pernah bilang bahwa manusia hidup itu harus mengerti hidupnya. Kalau manusia hidup nggak mengerti hidupnya, seperti mayat hidup, seperti zombie, Mas. Zombie dia. Iya. Lari ke sana kena BRI, lari ke sana kena Mandiri, lari ke sana kena BCA, hutang A, hutang B, hutang C. Akhirnya apa? Kayak zombie kan hidupnya. Kelihatannya hidup tapi apa pikirannya? Kosong. Karena tadi dia tidak mengerti ilmu hidup. Kalau dia mengerti bahwa ilmu hidup dan dia mengerti bahwa dia hidup, dia adalah manusia kaya. Dan untuk menjadi kaya mudah sekali. Jadi manusia baik. Kalau menjadi manusia baik, makanya sekarang saya tanya, semua harta benda yang ada di dunia ini berasal dari mana? Dari Tuhan. Dari tanah atau? Dari tanah. Dari tanah, ya. Kalau secara keagamanya, secara dari Tuhan. Kalau secara logikanya kan dari tanah semua. Rumah terdiri semua cuma dari tanah. Batu bata, semen, semuanya rumah. Bahkan uang pun juga dari tanah. Kertas. Ya kan? Harta yang paling mahal di dunia ini apa, Mas? Kan kertas. Kertas ya? Kertas, bukan uang kertas.
Emas nggak mahal, Mas. Yang mahal suratnya. Suratnya. Bener nggak? Tanah juga surat. Tanah itu yang mahal apanya? Sertifikat. Sertifikatnya. Mobil Sertifikatnya. Itu terbuat dari apa, Mas? kertas. Kertas toh. Kertas terbuat dari mana? Dari kayu kan? Dari kayu. Kayu terbuat dari apa? Tumbuh di tanah lah. Dari tanah kan? Energi partikel tanah kan? Berarti kita terbuat dari apa raga kita? Tanah juga. Tanah. Berarti kita tinggal menyamakan dengan harta. Menyamakan apa? Sikap sifatnya. Oke, setelah kita ngobrol panjang, mungkin kita close statement ya. Ya, sudah kita ngobrol panjang, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, kita ada sesi-sesi lain. Dan Mas juga kan ada YouTube-nya juga kan? Ada. Apa namanya YouTube-nya? RK Mas Yunus. RK Mas Yunus. Jadi yang di sana banyak saya mengulas tentang bagaimana cara melunasi hutang tanpa membayar. Oh, yes. Yang teman-teman yang banyak utang, tonton YouTube-nya Mas Yunus, melunasi utang tanpa bayar. Ada bahayanya hutang, ada cara sungkeman kepada orang tua. Oh, sungkeman itu juga salah satu cara. Loh, orang tua itu kan kita dari mana, Mas? Lahir dari beliau. Lahir dari beliau kan, orang tua kita kan. Kalau kita berani dengan orang tua kita, udah fix pasti hidupnya susah. Durhaka. Itu dosa besar loh. Dosa besar. Nah, saya mengajarkan sungkeman kepada orang tua itu mensucikan, Mas. Mensucikan orang tua supaya ridho dengan kita sehingga segala sesuatu itu hadir, diberkati, mudah. Itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Sekarang quote lah kata-kata mutiara terakhir untuk close statement hari ini kepada teman-teman yang setia nonton channel Inspirasi Baliku. Apa kira-kira pesan yang buat mereka? Pesan buat teman-teman yang pertama adalah muliakan orang tuamu. Muliakan orang tua, maka dirimu pasti mulia. Kalau untuk teman-teman yang masih beragama, rahmati semua makhluk Tuhan, maka engkau pasti dirahmati oleh Tuhan. Untuk Gen Z, ayo belajar spiritual. Karena tanpa belajar spiritual, mental kalian lemah. Spiritual itu adalah berurusan dengan ruh, jiwa. Kalau ruhnya kuat, jiwa pasti kuat. Jiwa itu keinginan. Kalian pingin apapun pasti terpenuhi. Pingin iPhone 15? Jangan 15. 20, 31 terpenuhi. Kan belum hadir kan. Pasti terpenuhi. Karena sudah disiapkan yang kaya gitu. Yang terutama itu tadi poinnya. Yang dua tadi clue-nya ya. Hormati orang tua. Ya. Muliakan orang tua. Jadikan mereka raja. Kalau kalian teman-teman bisa menjadikan orang tuanya seperti raja, pasti teman-teman hidupnya berkelimpahan uang-uangnya. Pasti tidak mungkin tidak. Berkelimpahan. Ya, karena orang tua adalah Tuhan yang nyata. Tuhan yang nyata adalah orang tua. Yang kedua, rahmati makhluk-makhluk Tuhan, maka engkau akan dirahmati oleh Tuhan. Rahmat itu apa? Menyayangi, baik dengan semua makhluk Tuhan. Kalau di Bali bilangnya sarwa hidup, semua yang hidup itu disayang. Betul. Entah tumbuhan, entah hewan, entah manusia. Ya. Dalam sekali perbincangan siang hari ini, saya juga banyak sekali belajar beliau. Meskipun dari usia beliau lebih muda daripada saya, tapi dari ilmu saya tidak ada apa-apanya. Jadi hari ini terima kasih banyak, Mas. Siap, sama-sama Mas Oti. Karena energinya luar biasa. Siap. Saya bisa belajar terutama tentang memuliakan orang tua dan menyayangi makhluk hidup. Mudah-mudahan pasti saya akan menjadi orang. Ingat, kata-kata adalah doa. Terima kasih teman-teman sudah menonton kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Om, selamat siang semuanya.